semoga aja bisa lah. Oke, selamat pagi, selamat datang channel saya. Dan kali ini saya akan membahas suatu hal yang ibaratnya kapan sih kita bisa membuat konten-konten seperti itu gitu. Sebenarnya sih kita ya agak capek juga 30 menit ngomong. Cuman ya gue akan coba lah. Ini sebenarnya sih gue akan terus dipaksakan terus. Tapi sekarang gue akan ngebahas ini. Kit apa netizen suka video-video seperti apa sih? Nah, sebelum itu ya kita harus mikir dulu gitu, kita mikir juga gitu kan untuk netizen sekarang gitu kan. Netizen sekarang itu suka video yang berbau-bau kebodohan. Nah, kebodohan di sini itu maksudnya gimana? Jadi ketika bikin konten TikTok ataupun apapun, yang penting apa? Misalnya saya didapat penjual cilok gitu kan, terus lu share ke sosial media, nah itu kebodohan gitu kan. Ya ibaratnya tuh kasihan juga udah tua lagi kan orangnya gitu, kebodohan. Terus joget-joget kemarin tuh yang siapa sih namanya ya, pokoknya sih ada itu ya, pokoknya si Christina Perry lagunya tuh, Jauh of Heart apa, saya koreksi kalau misalnya saya salah gitu lagunya gitu. Pokoknya lagu itu dia kan lagu itu, pokoknya lagu gitu. Terus dia kan masuk TV kemarin. Terus viral, terus masuk TV. Nah ketiga, konten-konten yang menurut kita tuh yang kayak Mas Rumah Toko Kayu gitu kan, Mas Rumah Toko Kayu ini gitu kan, dia viral tuh karena apa ya, cuman ngomongin aja rumah kok kayu gitu kan, rumah kok kayu gitu kan, iya rumahku kayu, terus ditunjukin rumahnya gitu, dia tunjukin rumahnya, wah rumahnya kayu ya, iya gitu kan. Terus gua ditunjukin gitu. Terus yang keberapa sih ini, yang keempat ya, lu bikin konten yang ibaratnya viral, entah itu viralnya kebodohan ya, mesti sebenarnya agak nyambung ke sini, cuma viral di sini itu ya ibaratnya lagi tren sekarang, kayak lu sekarang aja kan pakai baju batik gitu kan, pakai baju batik tapi ya mohon maaf itunya kelihatan gitu kan, itunya kelihatan gitu, bagian-bagian yang terlarang gitu kan, gitu bilangnya terlarangnya kelihatan gitu kan. Ya menurut kita sih cuma segitu gitu kan, apa sih mas kita di sini gitu. Ya ibaratnya kita tuh ya gak bisa untuk kreatif karena yang dilihat kontennya seperti itu. Yang salah siapa? Yang salah tuh ya sebenarnya yang lihat juga gitu tuh. Ibaratnya ya lu gak suka sama channel gua tuh gimana, sebenarnya nggak usah dilihat juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang pertama gua nggak bisa muna juga. Gua nggak bisa munai gimana ya, lu bayangin deh lu ngomong begini setiap hari gua 30 menit gitu kan, 30 menit gua ngomong ngalung ngidul ngalung wedan gitu kan, nggak dihargain tuh. Ibaratnya tuh rasanya kayak lu konser 30 menit panggung, lu nyanyi-nyanyi sendiri, nggak ada yang lihat gitu tuh. Kan hebat tuh kan gitu. Kan hebatnya hebat gitu tuh. Ya gimana gitu tuh. Ya saya juga ya, apa ya ibaratnya ya. Seperti ini kan yang kita bilang sebut tadi gitu kan, pengen viral dengan cara melakukan kebodohan, dengan viral dengan melakukan cara yang tidak masuk akal. Banyak orang viral seperti ini gitu kan, ya gue geram juga kan gitu. Ya gue bisa bikin begitu, ya gue bakal lebih visi lebih banyak gitu, cuman mikir lagi kan, wah kalau gue bikin kayak gini kan gue pasti dimusuhi sama netizen, bukan dimusuhi sama temen gue doang gitu tuh, dimusuhi sama netizen Indo juga gitu tuh. Ya sebenarnya sih, wah kok dia joget-joget masuk TV sih, ya kan netizen yang ini sih yang apa yang ngeviralin gitu, netizen kan yang menaikkan namanya, jadi jangan netizen juga yang menjatuhkan dong gitu tuh. Ya ibaratnya kan ya anda yang ini kan, anda yang ngasih nge-up dia gitu tuh. Kalau dia yang nggak di up juga, ya ibaratnya kalau misalnya dia joget-joget gitu nggak di up juga, dia juga nggak bakal terkenal. Ya itu kan ibaratnya gitu kan, ibaratnya dia gak bakal terkenal juga di akun sekarang gitu kan. Cuma kan pemikiran kita kan, wah gitu kan, ibaratnya gua yang penting mah gua tekanin dia dulu nih, wah bodo amat masuk TV, padahal kamu nggak sampai situ gitu kan. Gitu maksud kita, ya udah gitu tuh, kita lihat konten-konten sekarang tuh udah nggak masuk akal, udah nggak jelas gitu kan. Ya ibaratnya gini deh kayak gitu kan, lu ibaratnya gini, lu berdoa nih, lu berdoa, ya Tuhan gitu kan, lu berdoa nih, ya Tuhan kapannya saya bisa dapat mobil segala macam gitu kan, kapannya saya bisa dapat motor, tapi lu rebahan,
tapi lu santai, tapi lu kerjanya malas-malesan, sama aja kayak lu berenang tapi takut air gitu, sama aja. Iya betul, ya Tuhan, saya ingin berenang, saya pengen jadi atlet renang profesional misalnya, takut air, ya gimana? Masa lu berenang di api gitu kan, enggak kan ya. Dan ya maksud kita ya itu ibaratnya sama kayak gitu gitu kan. Ya karena kita tuh sekarang tuh ya yang penting viral dulu, kualifikasi mah entaran gitu, viral, kualifikasi bikin YouTube langsung subscribe tinggi kan ini gitu, langsung gua kasih cari tengah aja. Ya walaupun sebenarnya sih ya cari tengah tuh sebenarnya enggak ini apa, cari tengah tuh pribadi tuh ya cari tengah aja, bukan berarti cari tengah tuh kasar sebenarnya, cuma kan banyak orang yang ngatain cari tengah kan kasar gitu kan. Oh kenapa jadi ngomongin itu, bukan. Jadi ya itu gitu tuh, ya konten viral seperti ini ya udahlah gitu kan, kita juga sebenarnya sih ya lugu juga gitu kan, pengen bikin konten lucu ya tidak dihargain juga gitu, pengen bikin konten gaming dia dihargain juga ya susah juga gitu kan. Bingung juga saya jadinya kayak gimana gitu kan. Sebenarnya kan kita kan bener bilang kan bahasa random juga gitu kan, bahasa random maupun random di luar maupun random di sini gitu kan, bahas aja gitu, kayak gua punya ibu-ibu sosialita gitu kan, gosip-gosip gitu kan. Ya udah kan kayak iya, gua sekali lagi lupa, obat obat kebanggaannya berlebihan. Sebelum sebutin itu ada 5 berarti. Konten kebodohan, joget-joget, apa lagi tadi? Lupa saya. Konten kebodohan, joget-joget, orang-orang yang ibaratnya viral, pengen viral, overplot, dan satu lagi saya lupa tadi apa. Viral apa pokoknya apa gitu, kita lupa juga ya, pokoknya itulah. Overplot ini di sini gitu kan. Overplot di sini tuh kita terlalu membangga-banggakan terhadap produk luar. Maksudnya gimana? Misalnya gini, misalnya gua nih gitu, makan mie instan gitu, mie instan apapun nih, gua nggak sebut merek nih, gua kalau bisa sebut merek gua dituntut lagi kan. Mie instan merek apapun yang lihat cuma satu dua, giliran gua ngajak, misalnya gua ngajak orang Jepang misalnya, reaksi orang Jepang memakan mie instan gitu kan, ketika dia mie instan goreng gitu kan. Nah, ketika dia itu kan, oh pasti banyak yang lihat, pasti banyak yang lihat, kayaknya orang Jepang ini segala macem gitu. Padahal menurut gua ya biasa aja gitu. Ya ibaratnya biasa aja dong gitu kan, ya ibaratnya biasa aja gitu. Ya udah ibaratnya kayak konten biasa gitu, kayak konten lu ya ibaratnya makan mie biasa. Apa yang membuatnya via luarnya Jepangnya gitu kan, ibaratnya mungkin ya, mungkin ini mungkin loh ya, mungkin di sana nggak ada mie instan merek ini gitu misalnya gitu kan, kita nggak sebut merek kan, misalnya kayak mie instan di Indonesia apa gitu kan, gitu nggak ada di sana gitu kan, mungkin gitu, terus dia kaget nih, terus review ini gitu. Apa itu sih yang gua ini sih. Ya makanya obat-obat kayak gini ya ibaratnya kasihan loh, ibaratnya jangan-jangan Indonesia jadi kayak gimana gitu kan, gue bikinnya juga kayak gimana gitu. Gue kayak ibaratnya pengen loh, pengen bikin konten lucu, konten menghibur kalian semua yang ada di sini ataupun di sana gitu kan, pengen gitu ya, cuman tadi balik lagi tadi 30 menit saya dialingin sama kalian gitu, yang ibaratnya cuma nonton 1 detik, 1 menit, 2 menit. Lucu tuh ibaratnya lu kalau lucunya setengah menit itu udah ngakak gila gitu tuh ya, lu ya ibaratnya hargain seseorang men. Ya ibaratnya lu capek men gitu, lu capek ngomong sendiri, ngantuk sendiri gitu kan, capek gitu tuh. Ya makanya kita kayak obat tadi kan udah kan gitu, apa tadi kita udah kasih tahu gitu kan, kebanggaan tahu berlebihan banget gitu tuh. Udah mohon gitu tuh, apa sih gitu yang kalian banggakan dengan orang sana gitu. Ya ya, ya hanya orang-orang biasa sebenarnya sih, cuman kita membanggakan ya susah gitu. Terus yang tadi joget-joget kan, gue juga sempat bilang, tapi ini joget-joget sendiri kan ibaratnya gini loh, joget-joget sekarang ya ibaratnya joget-joget sekarang tuh ya menurut gue sih nggak buruk-buruk amat gitu tuh, cuman takutnya nih takut hilang doang, cuman terkena sebentar terus hilang lagi. Ya, emang kebanyakan gitu gitu tuh, kayak jika TikTok kan ibaratnya emang udah terkenal apa, emang ada lagi itu gitu, maksud kita emang ada lagi itu kontennya, atau terkenal atau tidaknya sih tidak tahu gitu kan, jadi tidak tahu gitu, mungkin ada terkenal lagi TikToknya atau gimana sih tidak tahu gitu kan, cuman ya ibaratnya gue juga hampir udah lupa gitu jika TikTok siapa gitu kan. Makanya ibaratnya gini, lu ya bener sih, lu punya view ya, punya view jutaan,
Tapi ya kan kaget gitu kan ya, banyak gue juga kaget kalau bisa dapat view jutaan gitu kan. Gue tuh pengen ini gue tuh pengen berharap tahun ini 1 juta subs ya per tahun ini lah ya, bahkan bisa lebih gitu kan, bahkan bisa lebih, cuman ya tadi gitu kan ngobrol lah gitu kan, ya udah berarti kita gua udah berusaha begini kan, ibaratnya udah berusaha ngomong terbaik untuk kalian gitu kan. Terus tadi gue ngomongin joget tadi gitu kan, terus ya ibaratnya joget-joget gitu kan, ya emang jogetnya sih enak gitu tuh, cuman ya gimana gitu kan, cuman gagal begini kan, ibaratnya ya orangnya bisa joget gitu tuh ya, ibarat sebenarnya semua orang tuh bisa joget gitu, cuman ya tergantung orangnya juga. Ada teman-teman kita kuliah juga ada yang nggak mau joget, ada, ya gue sih nggak masalah, ya mungkin ya bukan karena malu sih, bukan apa ya, mungkin karena nggak bisa melihat juga gerakannya, kita tidak tahu gitu kan. Ya gue sih wajar-wajarin aja, karena kan setiap karakter seseorang kan beda-beda, nggak mungkin lo samain karakternya sama gitu kan. Ya udah gitu kan, ibaratnya untuk joget ya, ya udah itu masih sesuai dia gitu kan. Terus ada lagi kan ibaratnya yang gundal-gandul ya, mohon maaf nih ya, ya namanya sifat laki-laki itu tidak bisa dijauhkan oleh mesum. Ya iya benar gitu tuh, sifat laki-laki itu tidak bisa dijauhkan oleh mesumnya anda gitu tuh ya, dia kalau betul kalau boleh jujur gitu kan, nggak bisa dijauhkan oleh mesum. Ya udah gitu kan, ya banyak gua kayak misalnya kayak waktu itu kan ya apa produk Eagle gitu kan, terus yang bikin surat kualifikasi segala macam gitu kan. Ya ibaratnya itu kan, ibaratnya ya gue kasihan lah gitu, dia review jujur juga gitu kan, review jujur juga. Terus gimana ya kita bilangnya, dia kan nge-review nih, review apa, nge-review produknya dengan jujur gitu kan, kasihan gitu kan, ya ibaratnya jujur deh udah ngasih tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa, nggak dibayar, nggak disponsor, tapi kok anda tapi kok anda ya ibaratnya masa ya mau kayak Agung Hapsa gitu, wah ini kameranya kayak Agung Hapsa, dideketin dijauhin gitu kan, nggak mungkin. Masa semua youtuber kayak Agung Hapsa, pertanyaan kita kan itu gitu. Ya ibaratnya kalau si youtuber kayak Agung Hapsa gitu kan, youtuber kayak Agung Hapsa ya kan tidak ada keberagaman channel, tidak ada perbedaan dalam channel gitu tuh ya, nggak mungkin kayak Agung Hapsa ininya podcast dideketin gitu kan, ya namanya ada ini kan pasti tahu gitu kan, dideketin terus dikasih efek-efek gitu kan, nggak mungkin gitu tuh. Tolong lah gitu, hargain lah gitu, hargain lah, ini jujur ini kita ngomong dulu, hargailah orang-orang kayak kami, ngeprodukin misalnya produk jasa Ege secara gratis, tidak dibayar oleh pihak Egernya, tidak disponsorin yang pertama gitu kan. Gua kan ibaratnya kayak ibaratnya gini, gua ibaratnya produk apa ya, waktu itu gua makan ghost pepper yang pedes itu kan, yang dia cuma berapa 26 gitu, lu bayangin yang dia 26, gua kepedesan sendiri, lu kepedesan sendiri tahu, bibir gua sampai merah, mata gua sampai ini segala macam, sampai keringetan dingin, gua keringet semua badan gua sampai kaki-kaki, sampai minum berapa kali saya tuh, 3 kali atau 4 kali gitu kan, pokoknya minum aja gitu kan, minum aja nggak dihargain. Lu bayangin itu, gila orang luar negeri makan itu rame gitu kan, ya gimana. Gue juga bingung sendiri gitu kan, ya udahlah gitu kan, ya gue mau pasar gimana, gue ya ibaratnya kalau pasar begini ya susah juga gitu tuh, gue udah ya ibaratnya gue udah ngelakuin yang terbaik susah juga gitu kan. Ini namanya juga gue mungkin ya tadi kan tertolilan gitu kan, pokoknya gue liat channelnya siapa ya, pokoknya liat channelnya Hendra SP gitu waktu itu, ini channelnya Hendra SP. Gue ya itu kan dia kan nggak apa ke berkuburan, pokoknya sih ada kontennya adanya sendiri lah gitu kan, kok sama bawa promosi orang lain gitu kan, nggak, lihat channelnya Hendra SP, pokoknya dia nggak berkuburan pokoknya sih. View-nya berapa, 500 berapa gitu, kita lupa gitu kan, view segitu gitu tuh. Jadi dia gitu-gitu aja kontennya, konten aneh, terus minum septic tank, ya, pokoknya itulah minum-minum aneh gitu tuh, apa crispy apa gitu pernah dia tuh. Ya udah kan gitu kan ibaratnya, view jadi naik gitu kan, dapet juga kan ya itunya apa bronze, silver atau bronze ya, lupa lah ya, silver button iya, silver play button ya, dapet kayaknya ya, bukan itu tapi ya ibaratnya itu gitu, channel aneh gitu tuh, viewnya gede, ya mungkin kenapa sih dia ngelakuin itu gitu ya, karena ini
Ya kalau tidak ada ini, dia nggak bakal lakuin itu lah. Bener nggak ya bener. Dia misalnya wah dia minum aneh gitu, misalnya minum sepiteng gitu kan, wah gak ada ininya, ya nggak mau pasti, nggak ada ininya, ya nggak mau. Gue yakin nggak mau, gitu ibaratnya kan. Ya biasa lah gitu kan, kayak anak kecil yang ngevlog, biasa lah gitu. Ya susah juga gitu kan ya, gue juga ya ibaratnya ya udahlah gitu kan. Lu juga tidak baik sebenarnya, cuman ya boleh nggak sih kita subscribe untuk apa saya subscribe kalian subscribe channel saya gitu kan, sudah juga dari kan bilangnya gimana gitu kan, ya sudah juga kan kita bahas di sini gitu kan. Terus apalagi sedingan deket-deket udah ketolinan udah kebodohan tadi gitu kan ya, pokoknya si anak-anak si anak ini gitu kan angkatnya nenek suruh joget gitu kan ya, lu kaget lah gitu. Nah, ya lu kaget gitu kan ya diajak ini gitu kan diajak suruh joget ya geblek juga gitu kan, lu suruh ngajak joget gitu kan, wah gua ngajak joget dia ya apaan gitu kan. Ya ibaratnya ya ngajak-ngajak joget lagi kasihan gua gitu kan, ini kan udah tua umurnya kan ya ibaratnya umurnya kan ya kurang lebih kayak kepala 8 atau kepala 7, maksudnya kepala 7 70, kepala 8 80 ya misalnya koleksi kalau saya salah ya gitu. Ya, ya kita segituan itu bayangin kan ibarat tunangan kan tidak kuat lagi gitu tuh suruh joget. Ya bingung juga gitu kan. Terus ini ada kejadian aneh, kejadian aneh pokoknya sih apa ya ibaratnya kan waktu itu kan ada berita ya. Pokoknya dia ada berita nih di Tuban Jawa Timur, ya ada sekitar berapa ratus mobil beli kan dibeli tuh apa jadi miliarder katanya ya, itu tidak tahu gitu beritanya, jadi miliarder, jadi miliarder. Terus dia apa dapat ada yang dapat 3 mobil. Terus pas gue lihat lagi beritanya kecelakaan mau apa mobilnya karena ya jadi mereka tuh beli mobil tapi belum bisa belajar mobil. Ya gimana ya kita sih nggak tahu ya gimana gimana nabrak gitu, ibaratnya bukan kecelakaan sih ibaratnya ya nabrak aja gitu kayak mungkin nabrak apa gitu, saya tidak tahu gitu beritanya. Tapi kalau misalnya kalian tahu beritanya ya komen aja di bawah gitu kan. Ya ibaratnya gini loh, ibaratnya gini, ya harusnya sih punya uang segitu ya, ini pemikiran saya. Kamu punya uang ya misalnya kamu punya uang 2 M atau 1 M gitu kan, ya mungkin di mobil gitu kan, atau 2 M atau 3 M gitu kan. Kamu punya uang segitu, lu khusus dulu, ini bener bukan berarti kita wah masih mending ketinggalan beli mobil yang entah dulu gitu. Lu masih mending ketinggalan itu daripada lu masih mending ketinggalan daripada lu ikut-ikutan beli mobil tapi lu nggak tahu cara belajar mobil. Lu mending khusus dulu gitu kan ya ibaratnya kalau uang banyak segitu ya lu bisa khusus lah, lu bisa khusus mobil gitu, pertanyaan kita kan, lu bisa khusus mobil gitu. Kalau bisa khusus mobil dapat juga gitu kan intinya gitu kan, dapat juga dia apa dapat juga kan, oh khusus sudah misalnya khusus setahun nih, khusus setahun lu belajar mobil gitu kan nih, bahas setahun berapa juta sih ya mungkin kita nggak tahu ya khusus mobil berapa harganya per bulan gitu, saya tidak tahu gitu kan. Terus misalnya setahun udah bisa nyetir mobil nih, lalu beli mobil gitu. Ini pemikiran saya loh ya, ini pemikiran saya yang ya, menurut saya ini mungkin akan kontroversial lagi, kontroversial lagi pasti pemikiran saya akan dianggap negatif oleh kalian, ya sudah lah itu cuma gimana gitu kan, ya udah gitu kan. Menurut kita sih itu gitu kan harus belajar mobil dulu gitu kan, ya ibaratnya gini deh. Ya kalau sepeda mah ibaratnya masih gampang lah. Kalau mobil kan ibaratnya udah hitungannya udah range-nya udah tinggi lah ya, walaupun di sepeda gampang-gampang susah ya. Ada yang pakai sepeda roda 3 dulu gitu kan. Terus ada yang pakai sepeda roda 2. Ibaratnya kan ya ibaratnya gini ya, kalau mobil mah beda lagi kan ceritanya. Kalau sepeda kan ya ibaratnya lu beli nggak beli juga ya harus beli dulu gitu kan. Beli gitu kan. Ya, ibaratnya kan anak kecil gitu kan, lu ajain ajain apa anak lu atau nanti gua tuh gimana naik sepeda roda 3 dulu. Lu ketika udah bisa ya ajarin lagi roda 2 gitu kan ya. Kalau sepeda mah beda lagi sekali lagi kan, ada kok sepeda yang murah juga ada, nggak sampai mahal juga ada pasti ada sepeda tuh ya, rata-rata ada yang murah juga. Tapi kan kalau mobil men, kalau mobil kan ya banyak mahal loh ya, ya itu kan rusaknya kan udah fatal gitu ya, misalnya rusaknya takutnya fatal gitu kan, atau jadi suatu hal yang tidak memungkinkan gitu ya, susah juga gitu kan kalau jadi hal-hal fatal-fatal seperti itu kan, ya sudah gitu kan mobil ya, ya sudah dan akhirnya
ya mobil-mobil seperti ini kan ya ibaratnya belum asuransinya, belum perbaikan laginya gitu. Ya kalau sepeda kan ibaratnya ya beda dong. Gitu. Udah beda banget, jauh banget bedanya kan. Lain sih udah jauh banget gitu kan. Kecuali masa ya beli sepeda mahal sih, masa lu beli sepeda mahal yang ini baju sepeda, lu cari sepeda murah gak ada. Jangan ikut-ikutan gengsi. Udah mohon jangan ikut-ikutan gengsi gitu tuh. Gitu kita masuk kita tuh. Jangan ikut-ikutan gengsi gitu. Misalnya gini, gue sih ya kalau giveaway sih bodo amat sebenarnya sih ya, cuman kalau misalnya gini giveaway, nah lu kan giveaway siapapun lah gitu, mau giveaway artis, mau giveaway bukan artis atau gimana lu ikutan. Nah ketika lu dapat barang yang lu inginkan, lu belajar lu belajar hal-hal yang baik. Maksud kita gini nih, misalnya lu dikasih laptop gaming, lu belajar tentang apa ya banyak, lu belajar tentang website, lu belajar tentang bagaimana sih Facebook Ads, lu bagaimana belajar tentang ekonomi, lu belajar tentang ini atau segala macam. Emang kita ngomong gak semudah membalikan telapak tangan emang gitu kan, cuman gini loh maksud kita, lu belajar lu ibaratnya dapat laptop gaming kan, lu manfaatin laptop gaming ini buat apa, buat belajar hal yang benar, bukan lu main gaming, bukan lu main gaming tidak berguna. Nah ini tuh intinya gitu kan. Misalkan giveaway dong, anda mendapatkan laptop gaming gitu kan, lu manfaatkan laptop itu untuk cari apa ke, cari pengetahuan ke, cari ini ke. Lu kalau misalnya bisa editing, lu belajar editing ke atau gimana, lu jadi giveaway itu bermanfaat untuk anda gitu tuh. Dan kita bermanfaat untuk anda juga bisa ibaratnya bisa bisa jadi editor profesional ataupun tidak profesional ya ibaratnya ya. Kalau bisa profesional kan lu udah terlatih juga gitu baca editor atau gimana gitu kan, atau lu mau jadi apa ya ibaratnya lu jadi fotografer, fotografer beda lagi itu mah kamera. Maksud kita gini, kalau di laptop ya, untuk di laptop itu ibaratnya lu gak usah jadi apa ya, ya tadi editor gitu kan, editor gitu kan. Terus lu bisa apa ya, lu ngotak-ngatik apa ya, ngotak-ngatik komputer atau gimana gitu. Ya susah juga sebenarnya sih. Ya gua ngomong begini juga bakal ini sih, bakal dikancam satu-satu gitu. Tapi ya itu baca editing, belajar ini segala macem gitu kan, teknik-teknik kamera atau gimana. Kalau di laptop nggak mungkin kan pakai kamera juga gitu kan. Tapi kalau misalnya lu punya apa ya, banyak editing gitu kan, terus lu gambar apa Photoshop gitu, bisa pasti bisa. Tapi asalkan lu punya kemauan dan keinginan itu, lu punya effortnya dulu itu. Lu nggak punya effortnya, lu kan bisa ibaratnya lu punya effortnya laptop gaming ya, lu pakai selesai. Ya walaupun sebenarnya nggak, ya walaupun sebenarnya tidak pada tempatnya, cuman bisa download seperti itu ya lebih cepat gitu kan, daripada gua laptop udah 4 juta ini udah nggak cepet lagi, udah error banget itu laptop kita, gagal download ini segala macam itu udah pek-pekan gitu kan. Oh iya, sekarang gua mau bahas ini, sebenarnya ini panjang banget pembahasannya gitu. Gua akan ngebahas hacker maksudnya apa gitu kan. Kalau saya ada aplikasi yang namanya Clubhouse. Clubhouse tuh kayak bukan kayak si kayak kita main FB itu gimana ya, katanya nanti pasti ya katanya game apa aplikasi ini aman. Nah itu semua aplikasi itu tidak aman, pasti tidak aman. Ya ibaratnya kita kayak download kayak kita download kayak download software bajakan aja tuh ya, ibaratnya ada gitu, software bajakan segala macam ada. Kenapa kita download suka mau download bajakan? Lu bayangin, lu kan ibaratnya misalnya mau download apa Adobe, keluarga Adobe kan harus langganan dulu kan, sebulannya berapa. Ya lu rugi bandar gitu, apalagi yang keluarganya ekonomi menengah ke bawah gitu kan. Lu harus langganan ini, lu harus langganan itu, lu harus langganan ini, langganan itu. Ekonomi keluarga lu rendah gimana gitu kan. Ekonomi keluarga lu rendah ya susah juga gitu kan. Ekonomi keluarga lu kayak gitu ya banyak. Misalnya setiap Adobe satu misalnya Adobe Photoshop gitu, misalnya per bulannya 125.000 misalnya. Terus ada Adobe ini, lu 1 juta lebih tuh belum bayar DPP lagi kan. Ibaratnya kan seperti itu gitu kan. Ya ibaratnya software bajakan, film bajakan, ibaratnya film bajakan tuh ibaratnya ya bukan ya sebenarnya emang tidak boleh. Cuma gua ngerti banyak orang yang nonton film bajakan di sini malah disensor, di bajakannya nggak disensor gitu kan. Menghancurkan seni seni orang itu tidak baik men gitu kan. Ya benar itu, menghancurkan seni orang itu tidak baik. Itu ibaratnya ya lu ya cuma ya walaupun cuma sebenarnya
ya lo harus tahu dulu bahwa tontonan itu tontonan orang dewasa bukan tontonan anak-anak, bukan gitu. Karena kan ada beberapa orang tua juga yang bandel gitu kan. Ini kok tontonan anak-anak kok, tahu-taunya ada adegan. Nah, ada adegan seperti itu kan susah, susah juga gitu kan. Gitu ya, ibaratnya semua aplikasi itu tidak ada yang aman. Yakin Gmail aja waktu itu dihack aja, Gmail dihack sama siapa gitu, sama Ethereum yang pokoknya jadi mining Bitcoin. Channelnya siapa ya, Rendia Diansyah, channelnya Chandra Liao, channelnya Gemaso Indo, bukan Gemaso Indo, sorry, channelnya Bang Tara, sorry, iya benar, sorry, channelnya Bang Tara gitu kan, dihack sama Ethereum itu. Itu sebenarnya semua aplikasi tidak aman. Gue yakin pasti ada hacker-hacker yang mencari celah, pasti banyak hacker-hacker sekarang tuh ya ibadah yang mencari celah dan celah, sedikit celahnya pak. Jadi ketika misalnya ada sedikit celah langsung ditobos sama hacker, pasti semua aplikasi tidak aman. Ya banyak kayak aplikasi misalnya FB ya mungkin aman, cuman ya pasti ada hacker-hacker yang cari celahnya tadi. Nah celahnya itu apakah akan aman, ditobos aja gitu, tobos aja gitu. Banyak kan seperti itu gitu kan, ya ditobos aja gitu kan. Banyak kan gitu gitu yang kita bilang gitu kan, ya banyak aplikasi sekarang tuh tidak aman. Lagi semua aplikasi tidak aman, tergantung kita yang makainya gitu kan. Banyak gini, lu foto di akun Instagram misalnya, terus foto aurat lu misalnya, aurat lu kelihatan, lu udah upload berapa menit nih, misalnya udah 5 menit, pasti ada yang nge-save foto lu, atau enggak ada yang apa udah jejak digital itu jahat gitu tuh, gitu jejak digital itu jahat gitu kan. Banyak jejak digital itu jahat sih gitu kan. Lu harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar menjadi seseorang yang bijak, intinya itu gitu kan. Sekarang kan ibaratnya ya udah gitu kan, banyak aplikasi-aplikasi yang bertebaran gitu kan, itu kadang aman atau tidaknya kan kita menggunakan aplikasi tersebut gitu kan. Ya kalau aman sih aman, alhamdulillah, kalau enggak sih enggak gitu kan. Tapi masalah di sini kan ya, ya udah lah gitu kan, bahas kayak gini kan, kita bahas seperti ini kan, apa sih untungnya buat kalian gitu ya, kita sih cuma kasih tahu aja gitu kan bahwa aplikasi-aplikasi itu tidak berguna, tidak berguna maksudnya, pasti ada yang nge-hacker gitu, pasti ada yang ini segala macam, pasti pasti semua aplikasi itu pasti ada yang nge-hack ya. Nggak mungkin aplikasi manapun wah aplikasi ini aman, pasti ada yang nge-hack, pasti. Misalnya lu ngasih bukti ke gua gitu misalnya, maaf gua gak enak ngomongnya gitu kan, gua kasih bukti gitu ke gua, aplikasi ini nggak aman, aplikasi ini aman-aman misalnya, nggak ada data yang kecuri, kok pasti ada. Lu mau aplikasi apapun ya, sekali lagi gua bilang gitu kan, pasti pasti hacker itu mentobos aja sebanyak celahnya hacker, pasti hacker itu akan mencari segala cara untuk mendapatkan celah itu. Ketika celah itu ditabrak, berhasil hacker, gila nggak, banyak gitu, gue yakin ada pasti. Tapi ya semoga aja dengan kita ibaratnya gini kan, ibaratnya bisa memperketat ya, ya mungkin ya kan ada yang namanya pembaruan versi update 1.2 atau 1.3 itu, ibaratnya itu buat mengamankan aplikasi kita supaya terhindar dari hacker. Ibaratnya ya walaupun nanti pasti ada versi barunya lagi terus aja gitu. Biar siarannya juga kapok gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak kapok juga, cuman mengurangi, bukan menghilangkan, mengurangi efek, ibaratnya mengurangi efek kehilangan data, kehilangan akun atau gimana, pasti gitu kan. Tidak bisa menghilangkan hacker, pasti ada terus hacker. Sampai saat ini juga pasti masih ada hacker. Mungkin saat ini kita lagi di hacker gitu, siapa tahu gitu kan. Gitu ya, mungkin ya sekian aja dari video saya gitu kan. Sebenarnya kita kan ya ibaratnya ini kan channelnya juga bahasa random gitu kan, jadi kan gue kan bahasa random juga gitu kan. Jadi kita bilang kan ngalung ngidul ngetak ngulon gitu kan, ya udah bahasnya kan nih banyak random aja gitu, gua bahas ini ya ayu, gua bahas ini ayu, gua bahas ini ayu, ayo ya ayu gitu. Banyak gue sih hayu aja gitu, bahas-bahas gitu, bahas-bahas seperti ini gitu kan. Gue kan banyak gue yang seneng gitu, kalau misalnya kalian nggak seneng ya udah go away gitu. Cuman ya sekali lagi kita nggak mudah, itu juga butuh subs kamu. Kalau misalnya kita bisa butuh subs kamu, kita bisa beli laptop gitu kan lumayan, jadi kan kalian juga bisa enak gitu lihat channel saya, wah jadi kayak gimana, ada perubahan,
dan semua manusia itu bisa bertahap men menurutku. Maksudnya gini, mungkin saya saat ini saya belum bisa editing, cuman kita selagi kita bisa bertahap 1, 2, 3, 4, 5 bisa bertahap. Intinya doang kita aja bisa bertahap gitu kan channelnya gitu kan. Ya udahlah gitu kan, gue juga ngomong juga udah capek juga, ya mungkin gak dihargain lagi, ya selesai gitu. Ibaratnya ya gue nanti gue akan ini sih bahasan random, dan apakah ini dihargain, ya udah selesai video saya sampai sini aja. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.